prinsip saya kalau saya masuk ke sebuah ruangan kelas itu tidak akan saya biarkan apapun dan seorang pun akan membuat saya berhenti untuk mengajar. Artinya saya kalau masuk ke sebuah kelas, apapun yang terjadi saya tidak akan keluar dari kelas itu ya, karena saya masuk kelas berarti saya melaksanakan tugas saya, bekerja, mengajar gitu. Jadi apapun yang terjadi saya akan harus tetap mengajar. Saya Ana Susanti, anak-anak sering memanggil saya Bu Ana. Saya lahir di Jombang, Jawa Timur, 15 September 1976. Sebenarnya saya sempat tidak ingin jadi guru ya, karena pada tahun dimana Bu Ana kuliah itu guru menjadi profesi yang tidak diinginkan. Mengapa tidak diinginkan? Karena pada tahun itu ya jujur gaji guru sangat kecil, sehingga yang masuk di kuliah di kependidikan itu mungkin pilihan terakhir. Dan akhirnya saya masuk di sebuah universitas di pendidikan biologi, dan sempat berpikir tahun berikutnya saya akan ikut tes kembali untuk memilih fakultas yang lain. Tapi kemudian tidak sempat niatnya tereksekusi gitu ya, dan akhirnya saya sampai lulus. Setelah lulus pun kalau mau jujur saya juga tidak ingin jadi guru, karena sempat di tahun itu saya mendaftar di perusahaan gitu. Tapi di tahun yang sama saya mengikuti sebuah kegiatan camp mahasiswa begitu pada saat itu ya, camp nasional ya. Pada saat itu kami anak-anak muda ya, waktu itu masih muda ya, cukup muda, itu ditantang untuk mengambil bagian di bangsa ini gitu ya, di banyak bidang, ada bidang kesehatan gitu. Salah satunya di bidang pendidikan, dan kemudian saya waktu itu ingat saya berdiri untuk kemudian mengambil keputusan ikut serta membangun gitu ya, katakanlah gitu, di bidang pendidikan. Jadi pada saat itu itulah titik di mana saya kemudian ambil keputusan, oke, saya mau jadi guru. Suka sih sebenarnya ya, senang ketemu anak-anak gitu ya, dan saya merasa memang Tuhan kasih passion ke saya untuk jadi guru gitu. Karena kalau teman-teman mungkin tahu gitu ya, setiap kali saya ketemu siapapun gitu yang saya ceritakan adalah murid-murid gitu ya, itu yang meyakinkan saya bahwa saya passionnya memang di sini gitu. Jadi senang saja kalau ketemu murid-murid ya, tadinya kita sedih gitu, capek gitu, jadi semangat gitu kalau ketemu mereka. Jadi pertama kali jadi guru ya sempat kaget sih ya, lihat anak-anak SMA apalagi ya usia-usianya seperti itu, tapi seru sih. Terus terang saya nggak bisa membayangkan ya kalau saya jadi guru TK atau SD gitu, kayaknya nggak banget gitu, karena nggak bisa gitu kan, teorinya nggak serius gitu ya. Kalau dengan anak-anak nggak terlalu bisa. Ya satu
usia SMA itu kan usia-usia yang agak rawan gitu ya, mencari jati diri gitu, banyak persoalan, dan mereka ketika bercerita itu menjadi seperti teman gitu ya. Dan itu yang membuat saya kemudian jadi bisa memahami gitu, lebih bisa memahami lah kalau dunia. Mungkin jarak saya dengan mereka ya cukup jauh sih sebenarnya, tapi kan lebih dekat lah dibanding nanti dengan anak SMP atau SD atau TK gitu. Jadi lebih bisa memahami apa yang mereka mau. Mungkin seperti guru-guru pada umumnya ya. Kalau sekarang sih ya, kan saya bicara yang sekarang. Kalau kendalanya sekarang, usia saya bertambah, ya. Saya katakanlah maksudnya itu di generasi X gitu ya. Sementara saya harus mengajar generasi Z ya, kalau sekarang generasi Z. Jarak generasi kita cukup panjang, jadi kadang-kadang mengalami kesulitan untuk memahami anak-anak sekarang itu seperti apa gitu. Kan jauh beda sekali dengan saya dididik dengan pola di generasi X gitu, mungkin generasi yang sebelumnya malahan, tapi saya harus mengajar anak-anak generasi Z. Itu menjadi sebuah ya semacam tantangan ya, atau kendala mungkin ya, untuk bisa apa ya, mengajar yang sesuai dengan anak-anak zaman sekarang ini menjadi tantangan, sekaligus tantangan buat saya, kendala dan tantangan. Bu Ana itu sosok guru yang dia kalau mengajar itu mengikuti perkembangan zaman, terus kemudian dia interaktif dengan siswa, mengajak dia aktif selalu menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan dia juga tidak terlalu kepada pengajarannya juga, kadang selingan seperti ada hiburannya juga, jadi tidak terlalu selalu. Bu Ana itu orangnya perfeksionis tapi tetap fleksibel, jadi dia memang perfect, dia mengusahakan yang terbaik dan dia selalu menggunakan kesempatan yang ada tapi tetap bisa fleksibel dan dekat sama anak-anak. Sebenarnya ada cerita lucunya sih ya. Dulu itu sempat ketika mengambil lulusan jadi kuliah itu sempat pertama bila itu dokteran gitu ya, karena waktu itu kan keren gitu ya jadi dokter, tapi saya takut gitu kalau harus luka darah gitu tuh agak-agak itu ya. Terus kemudian ke pertanian sempat juga gitu ya, tapi akhirnya kemudian ambil biologi. Kenapa? Karena kedokteran, kemudian pertanian, biologi itu kan nanti yang dihadapi makhluk hidup gitu ya. Itu sih alasan semula sebenarnya gitu. Kalau mengenai metode mengajar, sebenarnya kan biologi itu menuntut keterampilan proses ya. Jadi anak-anak mengalaminya, kemudian menemukan gitu. Ini menjadi tantangan sebenarnya buat saya. Dan apalagi pendidikan sekarang memang jauh berbeda ya, karena sekarang dituntut untuk bisa melengkapi anak-anak memiliki kompetensi abad 21 ya. Jadi anak-anak punya kemampuan untuk berkolaborasi, kemudian membangun kreativitas, kemudian punya kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis ya, critical thinking. Jadi metode yang digunakan ya mengusahakan anak-anak bisa memunculkan itu, bisa bekerja sama gitu. Terus kemudian ada presentasi gitu ya, kemudian berpikir kritisnya melalui keterampilan proses ya. Karena biologi ini kan sains gitu ya, jadi memang itu yang harus dibangun, dan mungkin kalau saya harus banyak belajar sih kalau mengenai metode. Menurut saya Bu Ana itu rekan kerja yang enak untuk kerjasama, kemudian dia suka membimbing juga, mudah kalau dimintai tolong juga suka membantu, kemudian dalam hal-hal rohani dia banyak memberikan teladan yang baik bagi saya gitu ya.
Karena itu keberaniannya, niatnya itu melebihi dari fisiknya. Jadi sangat besar. Jadi tekadnya itu sangat kuat. Jadi ada keinginan apa dia langsung ingin melakukannya. Jika ada suatu pekerjaan totalitas banget. Jadi dari segi keimanannya pun top. Mungkin lebih banyak sukanya ya gitu. Karena ya itu tadi saya senang sekali gitu ya kalau sudah ke sekolah gitu ya, itu seperti ada energi baru gitu ya, apalagi kalau ketemu anak-anak. Tapi sekarang PJJ sih ya jadinya kalau PJJ nggak ketemu anak-anak tapi bisa tetap berkomunikasi lah secara online dengan mereka, itu senang sekali dan ini merindukan sebenarnya bisa ketemu lagi dengan mereka. Kalau sukanya ya, kalau dukanya mungkin sempat ya tahun-tahun awal itu ya untuk akhirnya sampai berjuang sampai sekarang saya PNS gitu ya. Awal-awal itu kan harus punya keuangan yang harus betul-betul banyak prihatinnya gitu, karena tidak kadang-kadang mungkin dapat katakan waktu tidak cukup ya. Jadi adalah sempat dukanya mengalami itu. Kalau saya pikir dialami juga oleh banyak orang kalau mengenai keuangan gitu ya. Kalau prinsipnya sih saya kadang membayangkan kalau misalnya di kelas itu kan murid-murid yang ada di depan saya itu suatu nanti akan menjadi orang yang mungkin pendidikannya jauh lebih terhormat dari saya. Saya harus yang menghormati mereka. Maka sejak sekarang saya memperlakukan itu ya. Kadang-kadang ada beberapa murid yang saya lihat passionnya ke guru, saya kadang-kadang panggil dia Pak Guru gitu ya. Kalau ada yang ingin jadi dokter gitu, saya kadang-kadang panggil dokter siapa gitu ya, karena itu semacam Tuhan. Jadi saya belajar untuk menghormati mereka karena mereka pada saatnya nanti akan menjadi seorang yang luar biasa. Saya sangat berharap mereka mencapai titik tertinggi seperti yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidup mereka gitu ya. Saya sangat yakin setiap orang yang lahir diciptakan Tuhan dengan sebuah maksud tertentu, dan saya sangat berharap anak-anak menemukan itu dan menjadi seseorang yang berguna dan mencapai titik optimalnya gitu. Dan makanya proses pembelajaran ini tidak sekedar hanya belajar secara teori, tapi juga mereka mempersiapkan diri itu nanti mereka boleh berguna bagi orang lain, profesi mereka ya, dan sesuai passion mereka. Karena seperti yang saya alami, kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai passion kita, itu akan bisa lebih berguna bagi orang lain. Harapan saya buat anak-anak saya adalah supaya mereka tidak hanya menjadi orang yang baik, tetapi juga menjadi orang yang benar. Karena orang baik belum tentu benar, tapi orang benar akan melakukan hal yang baik. Terima kasih.